Kami adalah mahasiswa perikanan dan kelautan Universitas Lampung. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan masyarakat perikanan, kami mengunjungi salah satu tempat budidaya perikanan yang berada di Kabupaten Lampung Tengah. Kota Gajah adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Tengah. Di sini, kebanyakan masyarakatnya melakukan usaha budidaya perikanan air tawar. Halo guys, saya Alvina Prianisia bersama kedua teman saya ada Garing Alfurmanda. Windy Amelia. Kita sedang berada di tempat pembudidayaan ikan air tawar di Kota Gajah, tepatnya di tempat Bapak Agus di Desa Purworejo. ikutin kegiatan kita hari ini ya. Kira-kira kegiatan apa saja ya yang dilakukan oleh para pembudidaya yang ada di sini? Ikuti kegiatan kita terus ya. Beliau adalah Bapak Agus, salah satu masyarakat yang melakukan budidaya perikanan di Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Kota Gajah. Bapak Agus sudah 6 tahun ini menjadikan usaha perikanan sebagai sumber mata pencarian utamanya. Komoditas ikan yang dibudidayakan oleh Bapak Agus cukup beragam, mulai dari ikan patin, ikan koi, ikan nila, dan ikan gurame. Untuk lebih jelasnya, kami akan mengunjungi kolam milik Bapak Agus untuk mengetahui bagaimana keseharian dan kegiatan dari masyarakat perikanan yang ada di sini. Saya Agus. Nah, Bapak Agus, Kalau untuk saat ini jenis ikan koi ada nila, gurame, patin. Lebih satu, kita nggak terikat dengan waktu, kita nggak diatur orang. Terus selain di sisi itu untuk penghasilan kita lebih menguntungkan daripada maafnya ngomong kita ibaratnya kerja sama orang lain lah gitu kan. lebih dengan usaha sendiri Ya betul. Sangat mendukung karena prospeknya besar di sini. luas tanah juga di sini. Gitu. Karena untuk prospek untuk pemasarannya kan dia lebih gampang, lebih mudah. Untuk perairan juga lebih gampang. Di depan situ kan udah perairan. Depan situ irigasi itu. Oh, langsung Bawa juga pohon sini. kelapa sawit itu. Kalau untuk musim kemarau nggak sulit. Kalau untuk kemarau nggak sulit, paling kering-kering itu cuman paling lama sekitar 2 hari 3 hari udah ngalir lagi dia. Kalau untuk pemerintahan Orde Baru ini khususnya untuk Pak Jokowi, air ini selama 6 tahun ini belum pernah namanya kering. Walaupun musim kemarau belum pernah. Lancar berarti pasokan airnya. Mas, ya? Lancar. Kalau standar itu kalau untuk jenis ikan koi kita butuh waktu cuaca. Biasanya yang terkadang itu di musim penyakit itu terkadang di saat mulai musim kemarau masuk ke musim penghujan itu mulai penyakit mulai datang lah gitu kan. Cuman itu nggak lama, paling setelah 1-2 minggu ya sudah mulai normal lagi untuk dalam arti untuk beradaptasi lah. Nggak ada belajar karena saya belajarnya ortodok gitu loh Mbak, dalam arti belajar sendiri gitu kan. Belajar sendiri dengan praktek gitu kan. Ya alhamdulillah otomatis menambah gitu kan. Saya kirim sendiri, kadangan ke Jakarta, ke Palembang. Oh, nggak ada orang langsung ngambil ke sini gitu ya Mas? Ada khusus kawan-kawan tak kasih. Cuman kalau untuk prioritasnya saya kirim sendiri gitu kan. Langsung Kelapa gitu kan, langsung saya yang kirim. Kalau jumlah kolamnya kurang lebih 5 ada 5 kotak, 5 petak. Kalau untuk saat ini saya campur Mbak, ada patin, ada koi, ada nila. Nggak ada gurame, nila ada. Ini nila. Yang kolam tengah tadi yang kecil itu koi sama nila. Yang di bawah pohon mangga itu gurame sama koi. Yang 2 kolam ini sama depan patin. Kalau untuk kapasitas patin satu kolam yang bermacam-macam Mbak, ada yang 15.000, ada yang 10.000 ekor,
minimal itu 10.000 ekor. Kalau untuk di kolam tanah, untuk persentase kematian alhamdulillah kecil Mbak, dibandingkan dengan kolam terpal ataupun kolam beton gitu kan. Gitu ya? Bener. Kalau untuk kolam tanah itu bahasanya malah untuk ngobatin penyakit. Kita ikan sakit di kolam terpal, kolam beton, ada penyakit gitu, kita tebar di kolam tanah, sembuh dia Mbak, tanpa diobatin gitu kan. Kalau untuk pakan patin dengan kapasitas dengan kapasitas katakanlah minimal untuk normalnya 30.000 ekor, itu bisa mencapai kurang lebih sekitar, kalau bahan bekatulnya ini kurang lebih sekitar habis 13 ton. Kalau untuk ikan asin itu kurang lebih sekitar habis 8 ton per panen itu Mas. Per panen itu kalau ikan 30.000 ekor habisnya total semua bahan itu kurang lebih sekitar di angka 17 sampai 20 ton Mas. Kalau untuk khususnya di ikan patin, penyakitnya itu sejenis bercak merah dia Mas. Bercak merah dia kayak apa ya, kayak orang itu kayak kena Cacar. kayak kena cacar gitulah, merah-merah gitu loh. Itu nanti dia sembuh sendiri. Diobatin, kita pakai antibiotik, obat manusia itu yang kita pakai gitu. Enggak pernah, kita cuman pakai, kalau bahasanya sekarang ini molase, apa itu, tetes tebu. Nah, saat ini ukuran kalau untuk patin udah siap panen, kurang lebih sekitar isi sekilo isi 3 kalau untuk ikan nila. Kalau untuk patin kurang lebih 1 bulan lagi masih sekitar isi sekarang ini 1 kilo isi 5. Habis lebaran habis lebaran 1 minggu lah panen. Kalau untuk patin, kalau untuk saat ini harganya petani agen itu ngambil di kolam harga 18.500 per kilonya. Yang Bapak kirim ke Jakarta itu biasanya berapa kilo? Saya diterima 22.000. 22.000. Kalau sebenarnya kalau yang paling menguntungkan, yang paling cepat itu lele. Cuman kalau lele itu kita terkendalanya di pembuangan lapak kita yang nggak ada gitu kan, yang terbatas kapasitasnya gitu kan. Sedangkan lapak kita cuman nerimanya itu per hari itu cuman 1 ton. Jadi ikan kita itu yang jadinya konsumsi, jadinya saking lamanya, jadinya dia itu bahasanya, jadi ikan BS, dalam arti bukan konsumsi lagi, udah mau masuk indukan gitu kan Pak. Makanya kita berhenti di bidang lele. Kalau sebenarnya kalau ada lapaknya itu lebih enak di lele, cepet 2 bulan setengah panen gitu kan. Lebih menguntungkan. Kerjanya kita nggak susah, pakannya pakan jadi pabrik kan gitu. Ada sebenarnya saya kan ada kolam di sana juga Mas, kurang lebih 1 hektar di seberang Leitung sana gitu. Itu Bapak juga yang cuman saya lagi cari orang kerja yang bisa buat nunggu standby kan gitu. Karena kalau di ikan ibaratnya kita nggak sembarang orang mempekerjakan, ibaratnya bisa kerja gitu kan, kita nggak bisa gitu Mbak, karena kita harus ibaratnya orang itu memang dari hati, dalam arti punya basic untuk di ikan kan gitu, nggak cuma asal kerja kan gitu. Kalau cuma kita cari pekerja asal-asalan, banyak orang-orang duduk itu aja bisa gitu kan. Bapak Agus mengelola lahan persawahan untuk dijadikan kolam ikan. Beliau dibantu oleh kerabat dan keluarganya untuk mengurus dan mengelola budidaya perikanan air tawar ini. Kebetulan saat kami berkunjung kemari, salah satu kolam sedang akan dikuras lumpurnya, sehingga kami bisa melihat langsung kegiatan dari bapak-bapak di sini pada saat menguras kolam. Adapun kegiatan lainnya adalah memberi makan pada ikan. Bapak Agus memberi makan ikannya menggunakan bahan bekatul dan ikan asin. Pada bahan bekatul, Bapak Agus biasa menghabiskan 13 ton untuk 30.000 ekor ikan per panen. Sedangkan untuk bahan ikan asin,
Bapak Agus biasa menghabiskan sekitar 8 ton untuk 30.000 ekor per panen. Bahan pakan yang biasa digunakan Bapak Agus biasa membelinya dari produsen, lalu diolah sendiri menjadi pakan ikan. Prioritas utama pemasaran ikan yang dibudidayakan oleh Bapak Agus adalah Jakarta dan Palembang. Bapak Agus juga mengatakan bahwa tidak ada kendala pada saat melakukan usaha budidaya perairan ini, sehingga dapat dikatakan bahwa melakukan usaha budidaya perikanan tidak terlalu sulit. Kira-kira begitulah kisah dari Bapak Agus dalam mengurus dan mengelola budidaya ikan air tawar. Sebagai salah satu masyarakat yang hidup di daerah pedesaan, yang dilakukan oleh Bapak Agus adalah hal yang cukup berani. Meskipun hidup di daerah yang jauh dari pesisir dan pantai, tidak menghilangkan semangat Bapak Agus dalam mengelola usaha di sektor perikanan. Bahkan, beliau juga menunjukkan bahwa sektor perikanan adalah bidang yang sangat menjanjikan untuk dijadikan usaha swadaya mandiri masyarakat. Semoga setelah melihat video ini, teman-teman jadi lebih mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat perikanan.